Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu cerita berasal dari subscriber yang bernama Bu Ati ya, bersama 3 anaknya yang bernama Mas Koko, Mbak Tus, dan Mbak Nur. Saat itu Mbak Nur, Mbak Tus di rumah bersama bapaknya, cuma bertiga. Ketika jam 12 malam tepat, rumah Mbak Nur pun ada yang melempari batu-batuan. Setelah mendengar suara tersebut, sang bapak dan Mbak Nur itu pun keluar melihat apa yang terjadi, dan ternyata nggak ada apa-apa. Mbak Nur dan Mbak Tus pun bertanya, ada apa ya Pak? Alah, palingan juga gendruwo, kata sang bapak dengan santainya. Mereka pun lanjut masuk ke rumah dan beristirahat. Beberapa bulan kemudian, Mbak Nur dan Mbak Tus ini merantau ya. Mereka merantau ke luar negeri, kerja di sana. Setelah itu beberapa tahun kemudian, si Ibu Ati ini lagi enak-enaknya tidur. Sekitar jam 12:30 malam, ada yang melempar-lempar di atas genteng kamar mandinya, karena kamar mandi Bu Ati sama kamar tidurnya itu mepet kan ya. Jadi tuh denger kenceng banget dan sangat jelas. Akhirnya Ibu Ati pun kaget dan langsung bangunin anaknya yang bernama Mas Koko tadi. Akhirnya Mas Koko dan istrinya lihat dari jendela itu, mereka melihat ada bola-bola api berterbangan dari atas kamar mandi. Dan setelah Mas Koko keluar, bola-bola api itu udah hilang gitu. Dan akhirnya untuk menenangkan hati sang ibu, Mas Koko pun bilang, alah Bu, palingan juga kiriman nyasar. Dan ibunya pun masih berpikir positif. Oh iya, mungkin ibu pun lanjut sebelum tidur berdoa dulu, berzikir dulu. Dan tepat 2 hari kemudian, 2 atau 3 hari kemudian, cucu Ibu Ati ini bermain game bareng lah, mabar lah ya, di rumah itu sama temen-temennya yang paling sekitar 8 atau 9 anak gitu. Ada seorang anak yang tiba-tiba melihat ada bola-bola api berterbangan di kebun sebelah rumah. Ini anak lihat dari jendela. Karena mereka masih anak-anak, jadi mereka langsung ngomong ke teman-temannya, tuh lihat ada bola api tuh. Dan semua anak-anak itu pun langsung menoleh ke jendela, dan semua anak semuanya
lihat bola api itu berterbangan. Dan akhirnya mereka bubar lah. Mereka semua langsung pulang ke rumah masing-masing. Beberapa hari di rumah Bu Wati ini auranya terasa beda. Tiap masuk ke dapur, Bu Wati ini merasa merinding ya, merasa nggak enak gitu. Ditambah lagi sekarang anak-anak kecil tuh paling merasa takut ya, nongkrong di situ merasa takut karena sebelumnya itu ya setiap hari mereka mabar di rumah. Akhirnya Bu Wati pun juga merasa kesepian. Kemudian Bu Wati pun curhat ke anak ketiganya yang bernama Mbak Nur tadi, ditelepon lah, karena Mbak Nur kan berada di luar negeri sedang kerja ya. Bu Wati pun menceritakan semua kejadian yang dia alami kemarin itu, mulai dari bola api yang di atas genteng, terus anak-anak lihat bola api berterbangan di sebelah rumah. Bu Wati pun menceritakan semuanya. Dan Mbak Nur pun langsung menanggapinya. Kemudian Mbak Nur telepon temennya yang ya menjalani spiritual lah, sedikit banyak tahu lah tentang seperti itu, mungkin sedikit banyak tahu. Sebut saja temennya Mbak Nur ini namanya Somad gitu aja. Mbak Nur pun menceritakan kejadian-kejadian di rumahnya. Akhirnya si Somad ini langsung menanggapinya juga. Ya udah, besok aku mau ke sana sama teman-teman, mau mediasi lah, mau bermediasi. Akhirnya besoknya gitu Somad sama temen-temennya sekitar 4 orang langsung menuju ke rumahnya Mbak Nur, ngobrol-ngobrol dengan ibunya Mbak Nur, Bu Wati tadi. Dan Bu Wati pun menceritakan ulang kejadian-kejadian tersebut. Dari mulai kejadian bola api di atas genteng kamar mandi, anak-anak kecil lihat bola api di samping rumah, dan aura di rumah menjadi sangat aneh. Bang Somad ini pun langsung menanggapi cerita ibu juga. Dan Bang Somad sama temen-temennya ini langsunglah bermediasi. Yang dikagetkan adalah ada sosok yang masuk ke mediator. Sosok itu ngomong kalau dia itu ke situ emang dikirim. Dia di situ bersama 4 temennya. Jadi di situ ada sosok kiriman tuh 4 makhluk ya. Lanjut ditanya-tanya nggak ngaku, ditanya-tanya nggak ngaku, ditanya dari siapa nggak mau ngaku juga. Ada satu alasan kenapa sosok tersebut dikirim ke rumahnya Bu Wati. Dan sosok tersebut
bilang kalau dia tuh dikirim karena pengirimnya itu nggak suka Mbak Nur punya pacar, yang ingin membubarkan Mbak Nur sama pacarnya lah mungkin ya saat itu, karena saat itu tahun 2001. Singkat cerita, mediasi pun selesai, sosok itu dikembalikan, dikeluarkan. Bang Somad sama teman-temannya pun mengirim doa untuk sosok-sosok tersebut agar mau kembali dan nggak mengganggu rumah Bu Wati dan Mbak Nur lagi. Bang Somad sama kawan-kawan itu pun juga menetralisir seluruh rumah dan memagar lah ya. Dan akhirnya setelah kejadian tersebut, alhamdulillah rumah udah aman. Dan cukup sekian cerita dari Bu Wati, saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Journey and Story.